Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi jumpa di live preview laga tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Nah, Tribuners, dalam laga Liga 1 nantinya PSM akan kembali bertanding di pekan kedua menghadapi Dewa United, dan ini akan menjadi partai perdana PSM Makassar di kandang sendiri atau di markas mereka yang akan bermain atau dimainkan di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare pada Sabtu 8 Juli 2023 pukul 5 sore. Nah, Tribuners, pada kita review sedikit pada pekan pertama PSM Makassar gagal memutus rekor impresif dari Persija ataukah rekor kemenangan ataukah hasil yang kerap didapat oleh PSM, yakni hasil minor tanpa kemenangan menghadapi Persija di Liga 1 sejak 2017 lalu. Dan di pekan pertama kemarin PSM hanya bermain imbang 1-1 di Stadion GBK Jakarta. Sementara itu calon lawan PSM di putaran kedua yakni Dewa United di pekan pertama menang 1-0 menghadapi tamunya Arema FC. Dan tentunya di pekan kedua ini pertemuan antara PSM menghadapi Dewa United akan menjadi ajang pembuktian bagi PSM sebagai tim juara bertahan, apakah kembali bisa memperpanjang rekor impresif mereka yakni tak terkalahkan selama semusim penuh musim lalu kala bermain di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie. Nah, Tribuners, sedikit gambaran bahwa PSM Makassar di musim lalu menghadapi Dewa United dalam 2 pertemuan di Liga 1 tak terkalahkan saat mereka atau tim Juku Eja ini bertandang ke markas Dewa United pada putaran pertama musim lalu. Tim asuhan Tapares mampu bermain imbang, sementara saat mereka menjamu Dewa United di Stadion B.J. Habibie, PSM Makassar meraih kemenangan 2-0. Artinya di atas kertas secara statistik PSM jauh diunggulkan. Namun musim ini Dewa United membentuk tim super mewah. Jika dilihat dari harga market value atau harga pasaran skuad Dewa United musim ini, dia berada di urutan kelima dengan harga skuad termahal. Sementara PSM berada di posisi 9. Artinya secara komposisi pemain, Dewa United lebih banyak mendatangkan pemain-pemain berlabel bintang. Bahkan tak hanya itu, Dewa United juga terbilang menjadi tim yang memiliki salah satu pemain dengan harga termahal untuk kompetisi Liga 1 musim ini. Ada salah satu pemainnya yakni Dimitris. Ini seorang gelandang serang, memiliki harga pasaran itu mencapai 10 miliar. Artinya ini harganya itu 2 kali lipat dari harga pasaran kapten dari PSM Makassar, William Pluim. Takanya itu juga Dewa United juga masih punya deretan pemain-pemain lainnya. Salah satunya yang terbaru, mereka mendatangkan sang gelandang timnas Indonesia, gelandang Persib Bandung, Ricky Kambuaya. Ini langsung ditebus. Ricky Kambuaya ini menjadi pemain lokal termahal di Dewa United saat ini. Nah, berdasarkan gambaran ini tentunya
laga antara PSM Makassar menghadapi Dewa United diprediksi akan sengit, mengingat Dewa United berambisi menampilkan atau ingin mencapai target papan atas untuk musim ini, sementara itu PSM Makassar menargetkan untuk mempertahankan gelar juara mereka. Di layar kaca Tribuners sudah terlihat ini ada preview atau prediksi dari susunan pemain antara kedua tim. Kita mulai dari skuad PSM Makassar. Dilihat dari laga pekan pertama menghadapi Persija, PSM Makassar nyaris tidak banyak melakukan perubahan di starting 11 mereka dari musim sebelumnya. Artinya 100% pemain yang bermain di laga pertama atau laga perdana Liga 1 musim ini itu adalah pemain-pemain yang membela PSM musim sebelumnya, yang mempersembahkan gelar juara di Liga 1 musim lalu. Dan ada kemungkinan komposisi ini kembali akan dimainkan kala mereka menghadapi Dewa United nantinya. Di posisi belakang mungkin akan ada sedikit perubahan, di mana Quique Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina, pemain timnas Filipina ini di laga menghadapi Persija kemarin tidak diturunkan. Bernardo Tapares sebagai pelatih PSM lebih mempercayakan Saprudin Tahar. Namun menghadapi Dewa kemungkinan Quique akan dipasang, dia akan tandem dengan dua bek PSM Makassar lainnya, yakni Yuran Fernandes dan Erwin Gutawa, untuk membentuk barisan 3 bek sesuai dengan skema yang biasa dimainkan oleh Tapares. Lalu untuk posisi penjaga gawang tentunya akan masih menjadi milik dari Reza Arya Pratama, penjaga gawang berusia 23 tahun ini. Lalu di lini tengah seperti biasa kami prediksi PSM akan menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan sekaligus, yakni ada Akbar Tanjung dan Ananda Rehan. Mengapa tidak ada Emarpan? Karena sesuai regulasi dari Liga 1 musim ini, setiap tim diwajibkan untuk memasang minimal 1 pemain usia di bawah 23 tahun selama 45 menit. Ini akan menjadi tempat atau pos yang disiapkan untuk Ananda Rehan, sehingga kemungkinan Emarpan akan bermain dari bangku cadangan. Akbar Tanjung masih dipercaya sebagai starting untuk posisi gelandang bertahan, karena laga menghadapi Persija di pekan pertama Akbar Tanjung ini tampil sangat-sangat baik. Dia mampu memutus serangan-serangan dari para penyerang Persija Jakarta, dan terbukti Akbar Tanjung masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan pertama. Kemudian masih di lini tengah, Ken Sonambu juga akan dimainkan sebagai gelandang serang. Dia akan dibantu oleh 2 gelandang sayap, yakni Sayuri bersaudara, Yance di posisi kiri, Yance Sayuri, sementara di posisi kanan Yakob Sayuri. Adapun di lini depan PSM Makassar, kemungkinan besar juga tidak akan mengalami perubahan, meskipun fans dari PSM, supporter PSM mengharapkan pemain baru mereka, pemain rekrutan dari Portugal, Adilson Silva, bisa dipasang sebagai starter. Hanya saja kami memprediksi Everton Nascimento masih akan dipercaya sebagai starter bersama dengan William Pluim di lini depan. Di laga menghadapi Persija, mungkin Everton dan Pluim belum bisa menampilkan permainan terbaiknya, tapi secara keseluruhan melihat dari track record keduanya musim lalu, inilah duet terbaik PSM Makassar di lini depan. Meskipun banyak harapan bahwa Tapares harus
mempercayakan Adilson Silva bermain lebih lama lagi agar bisa dilihat apakah pemain ini mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam hal mencetak gol untuk PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Dewa United, ada kemungkinan Adilson Silva masih tetap dimainkan dari bangku cadangan. Sementara itu di sisi Dewa United, untuk taktikal dari pelatih mereka Jan Olde ini pelatih asal Belanda, akan memainkan skema 4-2-3-1. Ini sesuai dengan skema yang dia gunakan juga kala mampu mengatasi perlawanan dari Arema FC dan meraih kemenangan 1-0. Untuk posisi penjaga gawang, meskipun sebenarnya Dewa United baru-baru ini mendatangkan atau merekrut seorang penjaga gawang asing asal Belanda, tapi di laga pertama mereka Dewa United tetap mempercayakan posisi kiper kepada penjaga gawang senior M. Natsir, atau yang biasa disapa akrab Dede Natsir. Dede Natsir ini mantan kiper dari Persib Bandung. Salah satu kunci kemenangan dari Dewa United atas Arema FC pekan lalu itu adalah penampilan maksimal dari seorang Dede Natsir. Dia menjadi pemain atau kiper dengan penyelamatan terbanyak pekan lalu, yakni 10 kali penyelamatan, dan dia juga didapuk sebagai man of the match pada laga Dewa United menghadapi Arema FC. Dan inilah yang membuat kami memprediksi M. Natsir akan tetap dipercaya menjadi kiper utama dari Dewa United. Kemudian di lini belakang yang menarik adalah Dewa United memiliki seorang Agung Manan untuk posisi bek tengah. Agung Manan diketahui fans PSM Makassar tentu tidak asing lagi. Dia adalah bagian dari skuad PSM Makassar musim lalu yang ikut mempersembahkan gelar juara. Agung Manan ini pemain kelahiran Pangkep, putra asli Sulawesi Selatan, dan dia tampil cukup baik bersama PSM dan salah satu pemain yang diorbitkan oleh Bernardo Tapares. Dalam artian pemain ini dulunya lebih banyak bermain di Liga 2 namun direkrut oleh PSM dan dia bisa bersaing dan banyak dipercaya sebagai starter. Pada akhirnya dia hijrah ke Dewa United dan lagi-lagi di Dewa United dia kembali dipercaya sebagai starter. Dia akan berduet bersama bek asing dari Dewa United yakni Risto, dan kemudian untuk fullback atau bek sayap dari Dewa United ada Adi Setiawan dan ada Nasir. Adi Setiawan ini pemain asal Bima, tapi dia banyak menimba ilmu sepak bola di awal-awal karirnya itu di Makassar. Dia bahkan tercatat sebagai kapten dari tim Sulsel pada saat PON Jabar 2016 kalau tidak salah. Lalu di lini tengah ini ada deretan gelandang dari Dewa United, ada Dimitris, ada Theo, kemudian Majid Osman untuk sisi gelandang sayap, dan kemudian Ahmad dan Egy Maulana Fikri dipercaya sebagai second striker. Dia yang akan membantu atau bahu-membahu dengan Alex Martins, striker yang didatangkan dari Bayangkara FC. Alex Martin ini pencetak gol kemenangan Dewa United saat menghadapi Arema FC. Sementara Egy Maulana Fikri kita ketahui bersama dia adalah pemain yang banyak membela timnas Indonesia, banyak berkarir di luar negeri. Namun musim ini, tepatnya sejak putaran kedua musim lalu, ia memilih bermain bersama Dewa United.
Dan yang terbaru dari Dewa United sendiri juga, baru-baru ini mereka mendatangkan gelandang timnas Indonesia juga dan gelandang Persib Bandung, yakni Ricky Kambuaya. Ada kemungkinan besar Ricky Kambuaya juga bakal langsung dimainkan kala menghadapi PSM Makassar. Tapi prediksi kami kemungkinan Ricky Kambuaya akan memulai debutnya bersama Dewa United dari bangku cadangan. Tapi meski Ricky Kambuaya tidak dimainkan, ini tak mengurangi kekuatan dari lini tengah Dewa United. Dimitris dan Majed ini sendiri dua pemain dengan harga pasaran yang cukup mahal. Artinya dia adalah deretan pemain-pemain top, pemain grade A untuk Legion Asin di Liga 1. Dimitri kalau tidak salah harga pasarannya mencapai 10 miliar. Sementara Majed Osman ini 6 miliar. Ini yang akan akan menarik disaksikan apakah PSM Makassar bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Stadion B.J. Habibie, ataukah lebih hebatnya lagi kemungkinan PSM Makassar sesuai target mereka bermain di kandang sendiri wajib memenangkan laga, apalagi ini laga perdana mereka di Stadion B.J. Habibie musim ini. Tapi dilihat dari komposisi pemain dari Dewa United, tentu PSM patut waspada, Bernardo Tapares patut waspada. Sebab Dewa United punya deretan pemain-pemain yang cukup berbahaya. Ini di bangku cadangan Dewa United ini masih ada pemain-pemain top lainnya seperti Altabala sendiri, fullback kiri yang didatangkan dari Persebaya juga gabung ke Dewa United musim ini. Jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, PSM Makassar kami memprediksi masih mengandalkan cara atau prinsip bermain yang tidak begitu banyak menguasai bola. Sebaliknya Dewa United di bawah asuhan Jan Olde memang tipikal bermainnya lebih menyerang, lebih mengandalkan umpan 1-2. Ini terlihat dari statistik kedua tim pada putaran pertama lalu, di mana Dewa United sampai 300 kali, 400 kali melakukan passing, sementara PSM hanya di angka 100 kali. Itu pun dilihat secara penguasaan bola juga PSM saat menghadapi Persija hanya 20%. Dewa United saat menghadapi Arema, kedua tim waktu itu Dewa United dan Arema FC statistik penguasaan bola mereka nyaris seimbang, yakni Dewa United 47, Arema FC 53. Kemungkinan di laga nanti meskipun bermain di kandang sendiri, ada kemungkinan Bernardo Tapares menginstruksikan pemainnya untuk bermain lebih bersabar, mengandalkan umpan direct, umpan 1, 2, 3 kali sentuhan dari lini belakang langsung ke lini depan demi bisa langsung mencetak gol. Dan memang ini menjadi salah satu senjata andalan dari PSM Makassar musim lalu yang membuat mereka bisa menjadi juara di akhir musim. Karena kalau kita lihat secara statistik, sangat-sangat jarang PSM Makassar memenangkan penguasaan bola. Dalam artian PSM tidak banyak melakukan penguasaan bola, tidak banyak melakukan sentuhan atau passing dari satu pemain ke pemain lainnya. Tapi Bernardo Tapares, tipikal pelatih asal Portugal, ini lebih mengutamakan bermain simple, bermain taktis. Kalau bisa hanya dengan 3 kali sentuhan dari belakang ke depan langsung mencetak gol, itulah yang mereka lakukan. Dan itu masih menjadi prinsip dasar dari PSM Makassar musim ini yang coba untuk terus dikembangkan. Meskipun sudah banyak tim-tim, banyak pihak yang
merasa bahwa taktik dari Tavares ini sudah terbaca. Tetapi kita lihat saat menghadapi Persija, taktik ini sebenarnya berjalan cukup baik. Sangat merepotkan pertahanan dari Persija karena meskipun mereka dikurung, Persija melakukan serangan bertubi-tubi mengandalkan umpan 1-2 dari lini tengah ke lini belakang. Tapi sekali PSM Makassar merebut bola dari lini belakang langsung diumpan ke lini depan, hanya mengandalkan Everton dan Pluim. Ini keduanya bisa sangat merepotkan lini pertahanan, dan kemungkinan ini juga yang harus diwaspadai oleh Dewa United. Apalagi PSM juga memiliki second line yang juga siap untuk mencetak gol. Kenson Nambu misalnya, meskipun tidak ditempatkan sebagai striker, dia lebih banyak sebagai pemain bebas. Tapi posisi di line up mungkin dia berposisi sebagai gelandang serang, tapi dia sebenarnya lebih bebas. Terkadang membantu lini pertahanan, terkadang pula dia muncul sebagai orang terakhir di lini depan. Terbukti dia mampu mencetak gol saat PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta. Ini semualah yang akan menjadi keunggulan dari PSM Makassar. Apakah mereka bisa meraih kemenangan perdana di Liga 1 musim ini dengan mengandalkan pemain-pemain mayoritas musim lalu menghadapi Dewa United dengan komposisi pemain yang mengalami perubahan secara signifikan? Kita tunggu saja. Tapi prediksi kami secara skor mungkin karena PSM bermain di kandang sendiri dengan dukungan dari supporter PSM yang cukup besar, kami memprediksi PSM bisa unggul memenangkan pertandingan atas Dewa United nantinya. Secara skor tidak begitu besar, kemungkinan PSM menang di angka seperti musim lalu 2-0 di laga pekan kedua Liga 1 musim ini. Sekian Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, silakan berkomentar di kolom komentar kami. Mungkin itu untuk sementara. Kami akan membahas pula juga hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Dewa United nantinya. Begitupun dengan review laga-laga PSM Makassar selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.